Halo, selamat siang anak-anak. Selamat bergabung dalam channel Pak Guru. Dan saat ini Pak Guru hendak menyampaikan tentang materi Mailmerse atau lebih dikenal dengan istilah surat massal. Nah, apa itu surat massal? Nah, kita akan saksikan presentasi Pak Guru saat ini. Harap Anda menyimak dengan baik ya. Oke? Mailmerse atau surat massal. Untuk membuat Mailmerse dibutuhkan dua buah data, yaitu master surat dan data. Nah, ini adalah sebuah master surat yang sudah anak-anak kemarin Pak Guru minta untuk kalian buat dalam bentuk surat undangan. Nah, master surat adalah bentuk surat yang akan kita buat tentunya dengan variasi tertentu. Ya, dengan variasi atau bentuk tertentu itu yang kita akan buat. Nah, selanjutnya data adalah bagian surat yang akan diubah-ubah isinya. Jadi isinya kita bisa ubah-ubah. Di sini ada misalkan ditujukan kepada Bapak Tommy, Ibu Nurmala, Saudara Frans, Saudara Farida, kemudian Bapak Roma, kemudian alamatnya juga sudah ada, kode pos, teleponnya juga ada. Nah, ini dinamakan dengan data, yaitu bagian surat yang akan kita ubah isinya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam pembuatan Mailmerse atau lebih dikenal dengan surat massal. Yang pertama adalah klik tab My Links, kemudian klik icon Start Mailmerse, kemudian kita pilih Step by Step Mailmerse Wizard. Maka akan muncul jendela di sebelah kanan yaitu Mailmerse. Kemudian pilih Letters atau surat ya, pilih Letters atau surat. Ya, tadi klik tab My Links, kemudian klik icon Start Mailmerse, kemudian pilih Step by Step Mailmerse Wizard, maka akan muncul jendela di sebelah kanan yaitu Mailmerse. Nah, pilih Letters atau surat. Selanjutnya yaitu langkah dalam pembuatan Mailmerse. Selanjutnya kita klik di bawah Next Starting Document. Nah, setelah muncul tampilan, pilih Use the current document, artinya dokumen yang sedang aktif, artinya yang kita akan rubah atau kita gunakan sebagai dokumen master. Nah, kemudian kita pilih di bagian bawah Next, select penerima ya. Oke. Nah, langkah dalam pembuat Mailmerse atau surat massal selanjutnya kita membuat data penerima surat. Nah, kemudian kamu pilihlah jenis atau type a new list. Nah, ini kamu akan membuat list dari nama-nama yang kamu hendak buat. Nah, kita mulai klik create. Ya, kita klik create, ada tulisan create di sini di bagian bawah ya, create. Nah, selanjutnya langkah dalam pembuatan Mailmerse atau surat massal. Selanjutnya akan muncul tampilan berupa new address list. Ya, ini adalah new address list seperti tampak pada gambar berikut. Ini, nah berhubung tampilannya berupa dalam bahasa Inggris, maka kita perlu menggantinya dengan mengklik customize columns. Maka kita harus ganti customize columns. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris kita ganti, kita klik customize columns. Ya, maka akan muncul demikian. Nah, setelah muncul customize address list, maka kita dapat menghapus atau mendelete, mengganti nama atau rename dengan data yang kita kehendaki. Misalnya, sebutan, nama, alamat, kode pos, telepon, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa ubah, kita ganti dulu, kita hapus, kemudian kita buat kembali. Nah, selanjutnya bila kita hendak menghapus atau mendelete, maka akan muncul kotak dialog yang akan kita pilih. Ya, jika hendak menghapus, ya tidak bila kita tidak hendak untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya kita klik OK. Maka pada jendela
alamat atau list alamat akan berisi field atau kolom yang sudah kita ubah, ya, kolom yang kita sudah ubah. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ya, Anda bisa perhatikan di sini Pak Guru buat ada sebutan, kemudian ada nama, ada alamat, ada kabupaten, kemudian ada telepon, ada kota, dan juga ada negara. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan data pada field atau pada kolom yang sudah kita buat tadi, yaitu sebutan, nama, alamat, kode pos, telepon, dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya kita pilih OK, maka akan tampil jendela Save Address List. Ya, kita pilih Save Address List. Ya, kita pilih Save Address List, dan langkah berikut, maka data tersebut akan disimpan dalam bentuk MDB atau Microsoft Office Address List, yang dapat kita buat nama file suratnya dengan nama kita buat undangan MDB. Ya, kita save dengan nama baru, namanya undangan MDB. Kemudian kita pilih save, maka akan tampil jendela MailMers recipient sebagai berikut, atau MailMers penerimanya sebagai berikut. Ya, ini kita sudah buat. Nah, langkah yang berikut yaitu, ini akan muncul seperti ini. Ya, ada tanda centang. Ini ada tanda centang. Ya, sudah ada undangan MDB. Ya, ini kepada Tommy, Nurmala, Franz, Farida, Roma. Ya, kemudian ada alamatnya, ada kode posnya, kemudian ada nomor teleponnya, dan ini yang kita hendak buat. Nah, kalau sudah, langsung kita OK-kan. Ya, OK-kan, kemudian kita simpan. Nah, dari langkah selanjutnya adalah kita pilih OK, maka tab My Links terdapat ikon-ikon yang sudah berfungsi berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, pilihlah Next, Write Your Letter, atau tulislah suratmu. Kemudian kita dapat menggantinya sebagai berikut, ya. Jadi tadi kita hapus misalnya di sini yang terhormat para pemegang saham PT Jayanti Sejahtera Abadi di tempat. Nah, ini kita hapus, ya, kita hapus. Kemudian kami mohon kesediaan. Nah, Bapak Ibu ini juga kita hapus, ya, kita ganti nanti dengan sebutan. Kemudian di bagian bawah, demikian undangan dari kami, terima kasih atas perhatian. Bapak Ibunya juga dihapus, kita ganti dengan sebutan. Nah, maka selanjutnya adalah pilih dari Insert Merge Field, ya, Insert Merge Field. Jadi kita tambahkan kolom-kolom dari yang kita merger tadi. Misalnya di sini ada sebutan, nama, dan seterusnya. Nah, buatlah penempatan fieldnya atau kolomnya sesuai dengan data yang ingin kita masukkan pada surat utama, seperti pada bentuk slide berikut ini. Nah, misalkan di sini yang terhormat, kepada yang terhormat, di sini ada tulisan, ya, MailMers-nya kita tandai ada tulisan sebutan. Nah, nanti PT Jayanti Sejahtera Abadi ini kita ganti dengan nama, alamat, dan sebagainya, ya. Anda bisa ganti juga, ini diganti dengan sebutan, di bagian bawah juga sebutan, ya. Nah, anak-anak, ini adalah hasil dari tampilan MailMers-nya, ya. MailMers di sini highlight MailMers-nya. Ada sebutan, ada nama, ada alamat, ada kode pos, ada kota, negara, kemudian telepon. Jangan lupa ini tulis telepon dulu, baru telepon. Terus kemudian di tempat. Kemudian kami mohon kesediaan, ini juga sebutan. Nah, kita masuk pada langkah berikut, yaitu selanjutnya kliklah Next Preview Your Letters, ya, di bagian bawah klik Next Preview Your Letters, maka data tadi akan berubah berdasarkan input data yang kita sudah masukkan untuk dapat kita ganti. Nah, anak-anak ini kalau bisa Pak Guru minta Anda buat inputnya sekitar 3 atau
3 sampai 5 ya, maksimal 3 ya, paling maksimalnya 5, minimalnya itu 3 ya. Nah, berdasarkan input data yang kita sudah masukkan, kita bisa ganti. Nah, kemudian kita klik next complete the merger ya. Maka di sini misalkan di sini Bapak Tommy. Alamatnya ini Jalan KPR ya, Serui Indonesia. Teleponnya demikian di tempat. Dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak. Nah, ini juga demikian undangan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak ya. Jadi bukan atas perhatian Bapak Ibu, tidak. Terima kasih atas perhatian Bapak ya, anak-anak ya. Nah, yang berikutnya, baru apabila kita hendak ingin menampilkan data tersebut dalam bentuk print preview, maka datanya hanya satu saja, sedangkan yang lain tidak akan tercetak. Jadi kalau kita print preview, nanti kita hanya cetak satu saja ya tadi. Nah, bagaimana kita caranya mau mencetak semuanya? Nah, caranya yaitu kita klik finish dan merge ya, gabungkan, kemudian klik edit individual dokumen, maka akan tampil jendela selanjutnya. Nah, ini kita pilih ya, kita pilih finish, kemudian klik edit individual dokumen ya, berikut ini ya, klik individual dokumen, maka ya akan tampil jendela seperti ini ya. Merge new document dengan pilihan all untuk keseluruhan data, current record untuk data yang ada pada saat itu, sementara form dan to menyatakan dari data berapa sampai ke berapa. Misalnya mau kita print semuanya ya, maka kita pilih all ya, kita pilih all, berarti nanti akan tercetak. Kalau dia ada 5, berarti suratnya ada 2 lembar undangannya, berarti 5 kali 2 berarti ada 10 nanti yang akan tercetak ya. Maka kita okekan, maka selanjutnya akan tampil tampilan berikut. Nah, ini ada 10 surat yang ditujukan kepada orang yang berbeda ya. Ditampilkan seluruhnya dalam dokumen baru dan nama letter 1, dan selanjutnya dapat kita print seluruhnya berdasarkan input data yang kita masukkan, kemudian kita simpan dengan nama yang baru ya. Jadi ini adalah bentuk surat yang namanya mail merge. Jadi tadi harusnya 1, tapi bisa karena kita input untuk 5 orang, berarti ada 10 surat. Nah, demikian langkah-langkah dalam pembuatan surat mail merge. Nah, ini contoh misalkan kepada saudara Franz, alamat Jalan Franz KSEPO, telepon ya, kami mohon kesediaan saudara ya, saudara Franz. Nah, terima kasih atas perhatian saudara ya. Sekian presentasi dari Pak Guru ya. Sekian presentasi dan Pak Guru. Pak Guru harapkan kamu bisa memperhatikan dengan baik setiap materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan anak-anak bertanya. Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian. Oke, selamat mempelajari.